Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rina, masih di Belajar IPA kelas 8. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ melalui media WA Group dan aplikasi Google Sites, diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Anak-anak, sebelumnya kalian sudah mempelajari struktur organ dan jaringan yang menyusun tumbuhan serta fungsinya. Bagaimana? Menarik bukan? Tahukah kalian bahwa struktur organ dan jaringan tumbuhan tersebut ternyata menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi yang memiliki banyak manfaat bagi manusia? Apa saja teknologi yang telah dikembangkan? Ya, teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan yang akan kita pelajari kali ini, yang pertama adalah panel surya atau solar cell, yang kedua sensor cahaya, yang ketiga lapisan pelindung dan pengilap, dan yang keempat adalah alat pemurnian air. Anak-anak, kita mulai dari panel surya atau solar cell. Tahukah kalian apa itu panel surya? Panel surya ini adalah teknologi yang terinspirasi dari mekanisme fotosintesis pada daun tumbuhan. Pada daun tumbuhan hijau yang mengandung klorofil, apabila terkena cahaya matahari, maka klorofil itu akan menyerap cahaya matahari. Kemudian digunakan dalam proses fotosintesis untuk diubah menjadi energi kimia. Kalian bisa perhatikan gambar 3.27 reaksi pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam proses fotosintesis di daun. Panel surya memanfaatkan energi cahaya matahari untuk diubah menjadi arus listrik. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Prosesnya bagaimana? Kita lihat gambar 3.28. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron atau partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Sehingga ini dimanfaatkan pada gedung-gedung tertentu. Dengan menggunakan panel surya, maka akan menghemat energi listrik. Karena energi listriknya menggunakan energi cahaya matahari yang diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya kita pelajari apa itu sensor cahaya. Pernahkah kalian mengamati lampu-lampu yang ada di jalanan? Siapakah yang menyalakan dan mematikan? Ingin tahu jawabannya? Baiklah, kita bahas apa itu sensor cahaya. Sensor cahaya terinspirasi dari stomata tumbuhan kaktus yang membuka di malam hari dan menutup di siang hari karena untuk mengurangi penguapan. Sensor cahaya merupakan alat berupa lampu yang ada di pinggir jalan yang dapat menyala sendiri ketika malam dan akan mati sendiri ketika siang secara otomatis. Mengapa bisa demikian? Karena alat ini dilengkapi oleh fotoresistor atau light dependent resistor
atau LDR dan saklar pengatur on-off. Fotoresistor ini mampu mendeteksi ada dan tidak adanya cahaya di lingkungan sekitar. Fotoresistor ini merupakan resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya. Hambatan listrik dari fotoresistor ini akan berkurang jika terkena cahaya. Dengan kata lain, jika terdapat cahaya, alat ini mampu menghantarkan listrik. Saat menjelang pagi, sinar matahari akan mengenai fotoresistor, menyebabkan listrik mengalir menuju saklar. Aktifnya saklar ini malah akan mematikan aliran listrik utama, sehingga lampu penerangan jalan menjadi mati. Sebaliknya, saat menjelang malam, aliran listrik tidak dapat mengalir melalui fotoresistor, sehingga tidak ada aliran listrik yang mengalir menuju saklar. Akibatnya, saklar berada dalam kondisi on, sehingga lampu penerangan menyala. Ya, menarik bukan? Selanjutnya yang ketiga yaitu lapisan pelindung dan pengilap. Perhatikan gambar 3.32. Gambar A ini adalah lapisan pelindung kutikula pada daun tumbuhan. Lapisan pelindung dan pengilap terinspirasi dari lapisan kutikula pada daun talas dan teratai yang bila terkena air daun tidak basah. Mengapa demikian? Ternyata setelah dilihat dengan menggunakan mikroskop, penampang melintang pada daun tersebut, kita temukan ada lapisan tebal yang disebut dengan kutikula. Kutikula ini tersusun atas senyawa lipid berupa lilin atau wax dan polimer hidrokarbon yang disebut dengan kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Lapisan lilin ini juga mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran lain dan membuat daun tetap bersih. Nah, para ilmuwan kemudian menerapkannya untuk membuat cat yang tidak mudah kotor, membuat lapisan pengilap dan lapisan anti air. Contohnya yaitu semir sepatu, pengilap mobil, atau perabot rumah tangga yang lainnya. Selanjutnya adalah alat pemurnian air. Alat pemurnian air terinspirasi oleh akar tumbuhan eceng gondok. Akar eceng gondok berbentuk serabut-serabut yang banyak dan rapat sehingga mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air, menyebabkan air menjadi jernih. Bahkan zat-zat berbahaya seperti racun juga dapat diserap akar eceng gondok. Kalau kalian melihat tempat-tempat danau, waduk, atau kolam yang di situ kalian temui ada eceng gondok, pasti kalian akan menemukan perairan tersebut jernih. Apabila kita mengamati membran sel akar secara lebih teliti, namun dengan menggunakan mikroskop elektron, maka akan terlihat lubang-lubang atau saluran kecil pada membran sel akar eceng gondok. Saluran ini terbentuk dari protein dan memiliki lubang dengan ukuran tertentu dan daya ikat tertentu pula. Salah satu salurannya bernama aquaporin. Aquaporin ini merupakan saluran atau protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat masuk lewat aquaporin. Mekanisme ini menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Dengan teknologi ini,
Air yang kotor dapat disaring sehingga air hasil penyaringan benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi. Anak-anak, demikian tadi materi tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Demikian, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.